Ada sesuatu yang selama ini menghalangi uang datang ke hidup kamu. Bukan karena kamu kurang bekerja keras, bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena ada 7 pintu rezeki yang terkunci rapat, dan kamu bahkan tidak tahu pintu-pintu itu ada. Hari ini, aku akan berikan satu kata kunci yang bisa membuka semua pintu itu sekaligus. Kata ini sederhana, tetapi kekuatannya luar biasa. Dan yang paling mengejutkan, kebanyakan orang mengucapkannya dengan cara yang salah, sehingga pintu-pintu itu tetap tertutup. Jika kamu merasa uang selalu sulit datang, jika rezeki terasa berat, jika peluang selalu terlewat, dengarkan sampai akhir. Karena setelah kamu tahu kata kunci ini dan cara menggunakannya dengan benar, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Pernahkah kamu merasa seperti berjalan di dalam kabut tebal? Kamu bergerak, kamu berusaha, tetapi tidak ada yang berubah. Uang datang sedikit, lalu hilang cepat. Kesempatan muncul, lalu menghilang begitu saja. Kamu merasa seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi rezeki mengalir ke arahmu. Dan yang paling menyakitkan, kamu melihat orang lain dengan mudah mendapatkan apa yang kamu perjuangkan bertahun-tahun. Kamu mulai bertanya, apa yang salah dengan aku? Kenapa aku stuck di tempat yang sama? Tapi dengarkan ini dengan seksama. Ini bukan salahmu. Kamu tidak terkutuk. Kamu tidak bernasib buruk. Yang terjadi adalah ada 7 pintu rezeki di alam semesta yang seharusnya terbuka untukmu, tetapi semuanya terkunci. Dan kunci itu ada di tanganmu sejak awal. Hanya saja tidak ada yang pernah mengajarimu cara menggunakannya. Energi uang itu seperti sungai yang mengalir. Tetapi, jika ada bendungan, air tidak bisa sampai ke tanahmu. Bendungan itu bukan di luar. Bendungan itu ada di dalam cara kamu berbicara, berpikir, dan merasakan uang. Dan hari ini, kita akan hancurkan bendungan itu bersama-sama. Sekarang, aku akan memberitahumu sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ada satu kata kunci, hanya satu. Tetapi kata ini memiliki 3 lapisan makna yang harus kamu aktifkan. Lapisan pertama membuka pintu pertama dan kedua. Lapisan kedua membuka pintu ketiga, keempat, dan kelima. Dan lapisan ketiga, yang paling jarang orang tahu, membuka pintu keenam dan ketujuh sekaligus. Kebanyakan orang hanya menggunakan lapisan pertama, dan mereka bertanya-tanya kenapa rezeki tidak pernah melimpah. Yang lebih mengejutkan lagi, lapisan ketiga ini sangat sederhana, tetapi efeknya seperti ledakan energi yang membuka semua saluran rezeki sekaligus. Aku akan mengungkapkan kata kunci itu sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, kamu harus tahu mengapa selama ini pintu-pintu itu terkunci. Karena jika kamu tidak tahu akar masalahnya, kamu akan menggunakan kata kunci ini dengan cara yang salah, dan tidak ada yang akan berubah. Jadi tetap di sini, dengarkan setiap kata, karena detik-detik berikutnya akan menentukan apakah hidupmu akan terus seperti ini, atau akan berubah total mulai hari ini. Lapisan pertama dari kata kunci ini adalah kesadaran. Terdengar sederhana, bukan? Tetapi inilah yang kebanyakan orang lewatkan. Mereka mengatakan mereka sadar, tetapi pikiran mereka sebenarnya tidur. Setiap hari, kamu bangun, kamu bekerja, kamu pulang, kamu tidur. Dan di tengah semua itu, kamu mengulang pola yang sama, pola pikir yang sama, kata-kata yang sama, perasaan yang sama. Dan alam semesta melihat itu sebagai sinyal. Sinyal yang mengatakan, aku tidak siap untuk sesuatu yang baru. Aku nyaman di sini. Maka alam semesta akan terus memberikan apa yang kamu pancarkan. Kesadaran yang sesungguhnya bukan hanya tahu. Kesadaran adalah bangun dari pola lama dan memutuskan untuk tidak mengulanginya lagi. Mulai hari ini, setiap kali kamu memikirkan uang, sadari apa yang kamu rasakan. Apakah kamu merasa cemas? Apakah kamu merasa tidak cukup? Apakah ada ketakutan tersembunyi? Jika ya, maka kamu sedang mengunci pintu pertama,
dengan tanganmu sendiri. Pintu pertama adalah pintu penerimaan. Pintu ini hanya terbuka ketika kamu sadar bahwa kamu layak menerima. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu sudah bekerja cukup keras, tetapi karena eksistensimu sendiri sudah cukup. Kamu lahir layak, kamu hidup layak, dan rezeki adalah hakmu, bukan hadiah yang harus kamu minta-minta. Ketika kamu sadar akan ini, pintu pertama mulai terbuka, dan cahaya rezeki pertama mulai masuk. Tetapi ini baru permulaan. Pintu kedua adalah pintu syukur, dan ini terhubung langsung dengan kesadaran. Karena ketika kamu sadar kamu layak, kamu juga sadar betapa banyak yang sudah kamu terima. Kebanyakan orang menunggu uang banyak dulu baru bersyukur. Mereka bilang, nanti kalau aku kaya, aku akan bersyukur. Tetapi alam semesta bekerja sebaliknya. Syukur adalah magnet rezeki. Ketika kamu bersyukur untuk sedikit yang kamu punya sekarang, kamu mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kamu siap menerima lebih. Kamu menunjukkan bahwa kamu tahu cara menghargai. Dan alam semesta akan terus memberikan kepada orang yang tahu cara menghargai. Mulai sekarang, setiap pagi, sebelum kamu membuka mata, rasakan napasmu. Sadari bahwa kamu masih hidup. Sadari bahwa kamu masih punya kesempatan. Katakan dalam hati, aku bersyukur. Aku bersyukur untuk hari ini. Aku bersyukur untuk napas ini. Aku bersyukur untuk rezeki yang sedang menuju kepadaku. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah getaran. Dan getaran syukur adalah frekuensi yang sama dengan frekuensi kelimpahan. Ketika kamu bersyukur, kamu tidak lagi merasa kurang. Kamu merasa cukup, dan dari rasa cukup inilah lebih banyak lagi datang. Inilah paradoks rezeki yang jarang orang mengerti. Kamu harus merasa kaya sebelum kamu menjadi kaya. Kamu harus merasa berkelimpahan sebelum kelimpahan datang. Dan syukur adalah jalan menuju perasaan itu. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua. Ini lebih dalam. Ini tentang emosi lama yang masih kamu simpan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka masih membawa luka tentang uang dari masa lalu. Mungkin dulu kamu melihat orang tuamu bertengkar karena uang. Mungkin kamu pernah dipermalukan karena tidak punya uang. Mungkin kamu pernah kehilangan sesuatu yang berharga karena tidak mampu membelinya. Semua itu meninggalkan bekas. Dan bekas itu menjadi program di bawah sadar. Program yang mengatakan, uang itu sulit. Uang itu menyakitkan, uang itu membuat orang berubah. Dan selama program itu masih berjalan, pintu ketiga, keempat, dan kelima akan tetap tertutup. Pintu ketiga adalah pintu pelepasan. Kamu harus melepaskan semua cerita lama tentang uang. Kamu harus melepaskan semua rasa sakit, semua ketakutan, semua kepercayaan yang membatasi. Ini bukan proses instan, tetapi dimulai dengan pengakuan. Akui bahwa ada luka. Akui bahwa ada ketakutan. Jangan tutupi. Jangan pura-pura kuat. Rasakan itu sepenuhnya. Biarkan air mata keluar jika perlu. Biarkan kemarahan keluar jika itu yang kamu rasakan. Karena hanya setelah kamu merasakan sepenuhnya, kamu bisa melepaskan sepenuhnya. Dan ketika kamu melepaskan, ruang baru tercipta. Ruang untuk energi baru. Ruang untuk rezeki baru. Ini adalah pembersihan jiwa. Dan jiwa yang bersih adalah rumah bagi berkah yang besar. Pintu keempat adalah pintu pengampunan. Dan ini mungkin yang paling sulit, karena kamu harus memaafkan. Memaafkan orang tua yang mungkin tidak bisa memberikan lebih. Memaafkan dirimu sendiri untuk semua kesalahan finansial yang pernah kamu buat. Memaafkan orang yang pernah mengambil uangmu. Memaafkan sistem yang terasa tidak adil. Pengampunan bukan berarti kamu setuju dengan apa yang terjadi. Pengampunan berarti kamu tidak lagi memberikan kekuatanmu kepada masa lalu. Kamu mengambil kembali kekuatanmu. Kamu memutuskan bahwa mulai sekarang, kamu yang menulis ceritamu sendiri. Setiap kali kamu memaafkan, rantai putus. Rantai yang mengikatmu pada energi lama.
Dan ketika rantai itu putus, kamu bebas. Bebas untuk menerima. Bebas untuk menjadi. Bebas untuk memiliki. Pengampunan adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Ini adalah tindakan cinta tertinggi. Dan cinta adalah bahasa alam semesta. Ketika kamu berbicara dalam bahasa cinta, alam semesta mendengar. Dan pintu-pintu mulai terbuka dengan sendirinya. Pintu kelima adalah pintu kepercayaan. Ini adalah ujian terbesar. Karena kepercayaan berarti melepaskan kontrol. Kepercayaan berarti percaya bahwa alam semesta tahu jalan yang lebih baik darimu. Kebanyakan orang ingin mengontrol semuanya. Mereka ingin tahu bagaimana uang akan datang, dari mana, kapan, berapa banyak. Dan ketika mereka tidak tahu, mereka panik, mereka menutup diri, mereka berhenti percaya. Tetapi kepercayaan sejati adalah percaya, bahkan ketika kamu tidak melihat jalan. Percaya bahkan ketika rekening kosong. Percaya bahkan ketika semua pintu terlihat tertutup. Karena di alam spiritual, yang tidak terlihat lebih kuat dari yang terlihat. Ada kekuatan yang sedang bekerja untukmu, meskipun kamu tidak melihatnya. Ada rencana yang sedang disusun, meskipun kamu tidak tahu detailnya. Tugasmu bukan mengontrol. Tugasmu adalah percaya dan terus bergerak. Setiap hari, ambil satu langkah. Tidak peduli sekecil apa. Yang penting, kamu bergerak dengan percaya. Dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawamu lebih dekat pada rezeki yang sudah disiapkan untukmu. Dan ketika kamu percaya sepenuhnya, keajaiban mulai terjadi. Pintu terbuka di tempat yang tidak kamu duga. Orang datang membawa kesempatan. Uang datang dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum alam semesta. Kepercayaan membuka jalan bagi mukjizat. Sekarang kita sampai pada lapisan ketiga. Ini adalah yang paling kuat. Ini adalah rahasia yang jarang diketahui. Lapisan ketiga dari kata kunci ini adalah penyerahan. Tetapi bukan penyerahan yang pasif. Bukan penyerahan yang menyerah. Ini adalah penyerahan yang aktif. Penyerahan yang penuh kuasa. Penyerahan berarti kamu sudah melakukan yang terbaik dan sekarang kamu serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Kamu tidak lagi khawatir. Kamu tidak lagi cemas. Kamu tahu bahwa kamu sudah melakukan bagianmu dan sekarang alam semesta akan melakukan bagiannya. Penyerahan adalah kebebasan tertinggi. Karena ketika kamu menyerahkan, kamu tidak lagi terikat pada hasil. Kamu tidak lagi terikat pada ekspektasi. Kamu bebas untuk menjadi saluran rezeki, bukan pengendali rezeki. Dan ketika kamu menjadi saluran, uang mengalir melaluimu dengan mudah. Tanpa paksaan, tanpa perjuangan. Pintu keenam adalah pintu kerendahan hati. Pintu ini terbuka ketika kamu menyadari bahwa semua yang kamu miliki adalah titipan, bukan milikmu. Kamu hanya pengelola. Dan pengelola yang baik adalah yang tahu kapan harus memberi. Ketika kamu memberi dari apa yang kamu punya, meskipun sedikit, kamu membuka aliran rezeki yang lebih besar. Karena memberi adalah bukti bahwa kamu percaya akan ada lebih banyak lagi. Memberi adalah tindakan kelimpahan, bukan kekurangan. Mulai sekarang, berikan sesuatu setiap hari. Tidak harus uang, bisa senyum, bisa doa, bisa waktu, bisa perhatian. Yang penting, kamu memberi dengan hati yang tulus, tanpa mengharap balasan. Karena ketika kamu memberi tanpa mengharap, alam semesta akan membalasmu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Pintu ketujuh adalah pintu yang paling tersembunyi. Pintu ini hanya terbuka ketika kamu sudah melewati semua pintu sebelumnya. Pintu ini adalah pintu tujuan. Pintu ini terbukti ketika kamu menemukan mengapa kamu ingin kaya. Bukan sekadar untuk dirimu sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk keluargamu, untuk komunitasmu, untuk dunia,
Ketika uang memiliki tujuan yang lebih besar dari egomu, uang datang dengan sendirinya. Karena alam semesta mendukung mereka yang hidupnya untuk memberi dampak. Alam semesta mendukung mereka yang uangnya digunakan untuk kebaikan. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa aku ingin kaya? Apa yang akan aku lakukan dengan uang itu? Siapa yang akan aku bantu? Apa perubahan yang ingin aku ciptakan? Ketika kamu punya jawaban yang jelas, yang datang dari hati, bukan dari ego, pintu ketujuh terbuka lebar. Dan rezeki datang seperti banjir berkah. Tidak tertahankan, tidak terbendung, karena kamu sudah selaras dengan tujuan hidupmu. Dan ketika kamu selaras dengan tujuan, semesta bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu bersamaku. Tutup matamu sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara mengisi paru-parumu. Tahan sebentar. Lalu lepaskan perlahan. Rasakan semua beban keluar bersama napas itu. Lakukan lagi. Tarik napas. Tahan. Lepaskan. Bayangkan sekarang ada cahaya hangat di depanmu. Cahaya emas yang lembut. Cahaya ini adalah energi kelimpahan. Cahaya ini adalah rezeki yang sudah menunggumu. Lihat, cahaya itu perlahan mendekatimu. Rasakan kehangatannya. Rasakan betapa nyamannya. Sekarang bayangkan 7 pintu di sekitarmu. Pintu-pintu yang selama ini tertutup. Satu persatu, pintu itu mulai terbuka. Cahaya emas mengalir masuk, mengisi setiap sudut hidupmu. Rasakan ringannya tubuhmu. Rasakan beban yang hilang. Sekarang, ucapkan dalam hati, aku layak menerima, aku bersyukur, aku melepaskan masa lalu, aku memaafkan, aku percaya, aku menyerahkan, aku memberi. Ulangi sekali lagi, aku layak menerima, aku bersyukur, aku melepaskan masa lalu, aku memaafkan, aku percaya, aku menyerahkan, aku memberi. Rasakan kalimat ini mengalir di dalam dirimu. Biarkan kalimat ini menjadi getaranmu. Getaran baru. Getaran kelimpahan. Sekarang buka matamu perlahan. Kamu baru saja mengaktifkan ketujuh pintu rezeki. Dan mulai detik ini, hidupmu berubah. Bayangkan 7 hari dari sekarang. Kamu bangun dengan perasaan berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu tidak lagi cemas tentang uang. Kamu tidak lagi khawatir tentang masa depan. Ada kepercayaan dalam yang mengalir di dalam dirimu. Kamu bekerja, tetapi tidak dengan paksaan. Kamu bekerja dengan sukacita, karena kamu tahu bahwa setiap usahamu didukung oleh kekuatan yang lebih besar. Dan tiba-tiba, hal-hal mulai bergerak. Telepon berbunyi. Ada tawaran yang tidak kamu duga. Seseorang menghubungimu dengan kesempatan baru. Uang datang dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari pintu-pintu yang sudah terbuka. Bayangkan 30 hari dari sekarang. Hidupmu sudah berubah total. Orang-orang di sekitarmu melihat ada yang berbeda darimu. Mereka bilang, kamu terlihat lebih cerah, kamu terlihat lebih tenang. Ada aura yang berbeda. Dan memang benar. Karena kamu sudah tidak sama lagi. Kamu sudah melewati transformasi. Kamu sudah membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci. Rezeki mengalir lancar. Tidak berarti kamu kaya mendadak. Tetapi ada aliran yang terus-menerus. Tidak ada lagi kekeringan. Tidak ada lagi kesulitan yang berkepanjangan. Ada irama baru. Irama kelimpahan. Dan yang paling indah, kamu mulai bisa memberi. Kamu mulai bisa membantu orang lain. Kamu mulai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Dan setiap kali kamu memberi, kamu merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah kehidupan yang sudah menantimu. Kehidupan yang sudah disiapkan untukmu. Kamu hanya perlu membuka pintu-pintunya. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal. Tulis di komentar kata done. Aku akan membaca setiap komentar. Aku akan mengirimkan doa dan energi positif.
untuk setiap orang yang menulis Don't. Karena dengan menulis itu, kamu membuat komitmen. Komitmen kepada dirimu sendiri bahwa mulai hari ini, kamu tidak akan hidup dengan cara yang lama. Kamu tidak akan membiarkan pintu-pintu itu tertutup lagi. Kamu akan hidup dengan kesadaran baru, dengan syukur, dengan kepercayaan, dengan penyerahan. Dan aku akan menemanimu dalam perjalanan ini. Karena kita semua sedang dalam perjalanan yang sama. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih berkelimpahan. Kehidupan yang penuh makna. Ingat, aku layak menerima. Ulangi itu setiap hari, setiap pagi ketika bangun, setiap malam sebelum tidur. Aku layak menerima. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah kunci. Kunci yang membuka 7 pintu uang tersembunyi. Dan kamu sudah memegangnya sekarang. Gunakan dengan bijak. Gunakan dengan hati. Dan saksikan keajaiban terjadi dalam hidupmu. Minggu depan, aku akan kembali dengan sesuatu yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang akan membawamu ke level berikutnya. Tetapi untuk sekarang, praktikkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Buka pintu-pintu itu. Dan biarkan rezeki mengalir. Sampai jumpa lagi. Aku layak menerima.